Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Oke, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, hari ini gue lagi ngonten pakai Beat nih. Gue nggak pakai Vario karena Vario gue udah waktunya ganti oli, tapi olinya belum datang karena gue beli olinya online ya di official shopnya Motul. Jadi kayaknya yang pengiriman kali ini rada lama karena kepotong tahun baru sih kayaknya. Gitu. Jadi ini gue ngonten siang-siang karena hari ini kebetulan gue tidak ke kantor gitu, jadi gue lagi WFA. Terus ini gue mau berangkat ke kantor pos Indonesia yang di daerah mana ya, Pamulang lah, perempatan Gaplex itu. Gue mau menjemput gue happy banget nih, gue mau ngejemput kiriman dari Google AdSense, kiriman nomor PIN untuk verifikasi Google AdSense gua guys. Jadi udah, ini tuh gua ngirim PIN yang kalau nggak salah ini udah yang keempat kali. Jadi pertama gua ngirim sampai berminggu-minggu nggak nyampe, terus gua kirim ulang lagi nggak nyampe. Yang ketiga gua kirim ulang lagi nggak nyampe, dan ini yang keempat. Karena gua udah 3 kali kayak begitu, akhirnya gua cari tahu lah gimana sih cara trackingnya kalau pengiriman dari luar itu, terutama untuk yang ngirim-ngirim Google AdSense PIN-nya gitu. Karena sering banget gue ngeliat ternyata di YouTube itu banyak yang nggak nyampe gitu, nggak diantar ke rumah. Walaupun untuk kebetulan gue ada channel satu lagi yang sama temen gue, waktu itu tuh gue ngirim cuma 2 kali. Jadi gue ngirim pertama itu nggak nyampe, habis itu gue kirim ulang, nah itu nyampe langsung tuh. Temen gue ngabarin nih ada surat kiriman melalui pos dari Google. Gue bilang ya udah buka aja itu isinya PIN, nanti kasih tahu ke gue PIN-nya biar gue verifikasi. Nah ini gue udah sampai 3 kali itu nggak nyampe guys. Jadi akhirnya gue cari tahu gimana caranya, gue tracking. Kemarin gue buka websitenya, website Pos Indonesia. Di situ di bagian kanan bawah tuh ada pilihan untuk chat sama sebenarnya itu kita bukan chat sama orang ya, jadi kita chat sama mesin penjawab dulu. Habis itu gue minta disambungin ke customer service-nya, ke operatornya yang bukan mesin penjawab. Nah di situ gue bilang kalau gue mau tracking, mau nanyain mengenai perihal kiriman surat dari Google AdSense, pengirimannya dari luar negeri ya, jadi bukan dari Indonesia. Kalau nggak salah itu pokoknya dari daerah Amerika atau mana lah, itulah pokoknya intinya dari luar negeri. Makanya pengirimannya menggunakan Pos Indonesia gitu. Setelah gue kirim, gue nanya-nanya, terus kata dia silakan ditunggu 1x24 jam, nanti bakal dikabarin melalui email. Nah tapi di chat yang waktu gue ngechat sama si operatornya itu tuh gue emang disuruh masukin data-data diri gue dulu. Jadi gue masukin nama, gue masukin email, sama gue masukin nomor telepon gitu. Nah kebetulan tadi hari Jumat, jadi gue sholat Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, gue sampai rumah, gue buka HP nih. Karena kan gue sholat Jumat ya, HP kan gue silent ya, jadi gue nggak tahu ada chat masuk. Pas sampai rumah gue buka, ternyata ada WA guys, dari nomornya sih bukan ini, karena gue nggak nge-save jadi ya kebaca cuma nomor nggak dikenal. Ngabarin kalau gua udah bisa ngambil surat gua yang dari Google itu di kantor pos Tangerang Selatan gitu. Nah di situ dikasih tahu tuh gua harus nemuin bapak siapa di sana, gua bisa berhubungan langsung sama dia. Nah terus gue tanya kantor pos tutupnya jam berapa, dia ngabarin kalau tutupnya jam 5. Karena gue takut kesorean besok hari Sabtu, gue tanya lagi
hari Sabtu buka atau enggak. Hari Sabtu buka, ya udah, jadi gue lebih tenang lah. Karena kalau misalnya hari Sabtu nggak buka kan berarti gue nunggu hari Senin kan, lumayan lama. Sementara gue udah bisa dibilang berapa ya, hampir 1 bulan gue nggak ngonten. Karena gue terakhir ngonten itu yang gue jalan malam sama kakak ipar gue, dimana itu sebelum gue keluar kota. Karena kemarin bulan Desember tuh, pertengahan bulan gue ada sempat keluar kota sampai tahun baru. Nah ini gue baru ngonten lagi nih, jadi sekitar jeda 1 bulan lah. Dan kenapa gue nggak ngonten lagi, karena ya gitu, tadinya YouTube gue itu udah ada iklannya gitu, jadi udah tiap video itu udah menghasilkan pundi-pundi rupiah. Cuman karena ada permasalahan di verifikasi Google AdSense gua, jadi iklannya itu di stop dulu sama YouTube gitu. Jadi gua harus memverifikasi dulu Google AdSense gua, baru channel YouTube gua bisa nayangin iklan lagi, dimana iklan itu adalah sumber penghasilan dari channel itu tersendiri gitu. Jadi ya sebenarnya lo bisa tahu channel yang lo tonton itu udah menghasilkan uang atau belum, udah monetisasi atau belum. Itu cuman gampang kalau selama YouTube lo bukan YouTube premium. Jadi akun lo bukan akun premium, jadi kalau nonton tuh ntar di tengah, entah itu di awal atau di tengah-tengah atau di akhir itu ada iklan, ya berarti itu channel itu sudah memenuhi syarat buat monetisasi YouTube gitu guys. Walaupun gua memenuhi syaratnya udah cukup lama ya, udah dari pertengahan tahun lalu lah bisa dibilang gitu. Cuman karena kendala surat nggak nyampe-nyampe itu, kemarin sih gue sempat ngeliat tuh ada orang yang ngejelasin caranya verifikasi Google AdSense tanpa harus kirim pin secara fisik gitu. Jadi pinnya bisa di email, cuman gue nggak ngerti itu orang ngejelasinnya nggak terlalu jelas, nggak terlalu clear, jadi malah bikin orang bingung. Jadi ya udahlah, mendingan gue jemput aja nih langsung surat gue ke kantor pos. Jadi sebenarnya ini yang gue jemput ini cuman selembar kertas berisikan gue lupa deh 4 atau 6 digit angka yang harus gue masukin gitu di Google AdSense gue. Oke lah, ini gue baru setengah perjalanan, dimana ini gue udah mepet banget nih. Gue tadi berangkat jam 4, sementara kantor pos itu tutup jam 5 guys. Ya bismillah aja lah, masih ada orang yang harus gue temuin, jadi bisa langsung gue ambil, jadi gue bisa lanjutin konten-konten gue lagi gitu. Karena dengan gue kayak vakum konten hampir sebulan gini nih, bisa dibilang algoritma YouTube gue jadi agak berantakan guys. Yang tadinya udah tersebar dengan sendirinya karena gue hampir sebulan nggak ngonten, itu jadi kayak mungkin ya ini kayak jadi nggak kesebar gitu, jadi makin dikit gitu ya nonton. Dan kebetulan juga kan gue biasa nge-review lampu tuh belum ada keluaran lampu-lampu yang baru dari merek-merek yang biasa gue pakai, entah itu dari RTD, dari CR7 gitu. Jadi gue bingung juga nih, gue mau ngonten lampu, banyak yang minta bang review lampu dong, banyak malah yang bilang habis ini review bilet bang atau bilet-biletan. Bukan gue nggak mau kalau nge-review bilet atau bilet-biletan. Pertama, masang bilet atau bilet-biletan itu ya pokoknya sejenis itulah yang lensanya ukuran gede gitu tuh, nggak sesimpel lo masang di motor dengan bolam-bolam PNP kayak model RTD yang H6 gitu guys. Karena kalau model RTD H6 gitu kan ya apa ya, bisa cuman langsung lo buka, lo cabut lampu yang lama, lo pasang lampu yang baru gitu. Tapi kalau untuk yang model-model bilet atau mini Pro G4 atau bilet-biletan lah gitu ya, itu tuh gua harus bongkar reflektor gua. Jadi gua harus misahin antara mika belakang sama mika reflektor depannya. Gua masukin lampunya, terus gua tutup lagi, gua lem ulang gitu. Dimana kalau lu nggak terbiasa bongkar gitu, resikonya adalah bocor dan nanti lampunya jadi ngembun gitu. Jadi ya nggak segampang itu ngerjain kayak gituan. Dan gue juga tadinya gue sempat mikir-mikir tuh apa gue review yang model bilet-bilet yang murah aja ya, walaupun bukan bilet-biletan, tapi gue nge-reviewnya yang bilet, mungkin bilet matrix yang gitulah, yang harganya masih ketahuan gitu kualitasnya bagus gitu, nggak yang benar-benar abal-abal. Cuman gue mikir juga, berarti gue secara nggak langsung gue harus daripada gue ngorbanin reflektor ori gue yang ntar kalau gue buka-buka lemnya terus gue pasang lagi malah
jadi bocor, malah jadi ngembun gitu. Mendingan gua ngorbanin gua beli satu reflektor imitasi buat gua bongkar-bongkar gitu. Tapi gua masih belum oke lah gitu dari hati gua buat ngerjain itu gitu guys. Jadi ya itulah beberapa alasan kenapa hampir sebulan ini gue belum ngonten lagi. Dan kebetulan tandeman ngonten gue juga lagi sibuk. Abang gue lagi jarang keluar juga gara-gara banyak kerjaan. Terus si Rohmat juga kemarin dia lagi pulang kampung gitu guys. Oke, ini udah setengah jalan nih gue. Oke guys, kita udah nyampe nih di kantor pos. Semoga masih sempat ya, sekarang baru jam 4:30. Semoga masih ada orang yang harus gue temuin. Gue harus parkir di situ. Oke, kita udah nyampe di kantor pos. Kita lanjut lagi nanti ya. A few moments later. Oke guys, gue udah selesai nih ngambilnya nih. Gue di kantor pos. Ngambilnya sih nggak lama guys, yang lama jalan kesininya. Sekarang gue balik dulu. Kayaknya sebelum pulang gue mau cuci motor dulu, karena ini kasihan nih motor bini gue udah dekil banget dari waktu itu mau gue cuci. Nggak jadi karena apa? Karena ya belum buka bengkel cuci motornya. Nah, gue ada rekomendasi nih guys, tempat cuci motor yang keren dah, pokoknya dah, bersih. Terus yang nyuci orangnya resik, harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi gue dapat tempat cuci motor ini tuh dari temen gue guys. Lokasinya dia di daerah apa ya, antara daerah Rempoa Ciputat situ, daerah Gintung lah, daerah situ. Nama tempat cuci motornya tuh Southern Shine. Nanti ya mungkin gue bisa taruh link Instagramnya di video ini guys. Kalau lo ada yang mau nyuci motor di situ, pokoknya recommended banget ya dari gue. Oke, sekarang Google AdSense sudah di tangan. Semoga ini adalah surat yang terakhir gue kirim ya guys, karena gue nggak tahu juga nih. Gue kan 4 kali ngirim pin, otomatis gue takutnya kalau ini bukan surat yang bener-bener terakhir gue kirim, takutnya pin yang di dalam surat ini nih udah expired gitu. Dan mau nggak mau gue mesti ngirim ulang lagi kalau kayak gitu kan. Ya semoga aja enggak lah, semoga ini yang bener-bener yang surat terakhir. Dan tadi gue mau revisi sedikit. Jadi ternyata pengirimannya itu bukan dari Amerika sana. Jadi tadi setelah gue lihat alamat pengiriman itu dari Malaysia guys. Tapi tetap aja dari luar negeri, makanya ngirimnya pakai Pos Indonesia gitu. Ya, akhirnya kemarin gue udah sempat lesu guys, kayak aduh kayaknya gue ngonten juga jadi males-malesan, karena ya gue udah susah payah secara nggak langsung kayak nyelesain quest gitu lah dari YouTube. Gue udah dapetin 1000 subscriber, 4000 jam tayang, gue udah nyelesain syarat buat monetisasi, terus channel gue udah beriklan. Karena verifikasi inilah yang sebenarnya bukan karena kesalahan gue ya, jadi iklannya harus di stop dulu sama YouTube. Jadi gue harus, ya bisa dibilang gue dapat kerugian lah. Jadi video-video yang terakhir kemarin yang lo tonton yang gak ada iklannya itu tuh nggak bisa menghasilkan uang buat gue guys gitu. Jadi gue ya nggak bisa dapet duit jajan lah dari situ. Ya semoga aja nih kedepannya di tahun 2025 ini nih makin banyak gitu yang mau nonton video gua, mau subscribe, mau ngikutin
perjalanan channel gua gitu, walaupun ya kalau bisa dibilang channel gua ini lebih segmented ya, ininya ngebahasnya lebih ke arah vario dan lebih detail lagi. Gua lebih ke tentang vario KZR guys, walaupun vario itu ya mulai dari KZR terus K59, K36, pokoknya vario generasi vario itu bisa dibilang hampir mirip-mirip lah mesinnya gitu. Jadi ya kalau mau sharing-sharing, mau nanya-nanya bisa, walaupun motor lu bukan vario KZR gitu. Ya gue akan berusaha jawab setahu gue, seilmu yang gue, seadanya ilmu yang gue punya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang gue nggak ngerti, gue bisa tanyain ke orang yang lebih ngerti. Nanti gue sampaikan di video-video gue. Gitu guys. Ya inilah nasib lah kalau berlalu lintas jam segini nih, mau arah pergi arah pulang sama aja, dua-duanya macet. Karena emang jamnya orang pulang kantor, apalagi ini weekend kan, hari Jumat, jadi orang pengen buru-buru pulang gitu. Makanya gue hari ini milih buat WFH aja, karena ya tim gua itu kalau hari Jumat bisa dibilang ruangan gua kosong guys. Biasanya gua kalau hari Jumat itu di kantor tuh cuman ya berdua atau cuman bertiga gitu. Kalau sampai malam ya gue sendirian kadang-kadang kalau gua harus nyelesain editan gua gitu, yang lain udah pada pulang. Jadi gua mendingan di rumah aja, karena ya bisa dibilang kalau gua di kantor juga kadang gue nggak bisa terlalu fokus, karena gue baru ngerjain sesuatu nih, ntar ada aja yang masuk ke ruangan gue, tiba-tiba ngajak main lah atau ngajak ngobrol, jadi nggak fokus. Kalau gue di rumah gue bisa lebih fokus, karena apa ya, gue kalau di depan komputer, kalau gue lagi kerja ya istri gue sih nggak bakal ganggu lah, nggak bakal minta tolong ini itu karena tahu gue lagi kerja gitu guys. Tapi ya kalau gue emang tipikal orangnya, gue nyelesain kerjaan di awal, jadi gue ke belakangnya lebih santai gitu. Misalnya kayak gue punya waktu 3 hari nih buat ngelarin editan, gue bakal push di hari pertama, karena apa, sisa 2 hari ke belakangnya gue bisa nyantai bisa lebih nyantai. Habis itu gue juga bisa, kalau misalnya ada revisi-revisi yang harus gue kerjain, nggak mepet sama waktu postingannya, yang gitu-gitulah. Jadi buat saran gue buat lo semua yang udah ada di dunia kerja, yang udah sering berurusan sama yang namanya deadline, sebisa mungkin kalau lo ada kerjaan, lo kelarin itu di awal gitu. Jangan lo mepetin ke deadline. Walaupun orang bilang kalau orang-orang desain, orang-orang editor gitu kan biasanya emang mepetin ke deadline. Ya emang rata-rata begitu. Tapi kalau lo bisa mepetin di awal, kan enak di lo nya juga. Jadi lo punya waktu santai yang lebih banyak, lo bisa ngerjain kerjaan yang lain. Ya kayak misalnya gue nih, gue bisa ngonten, gue bisa ngerjain, mungkin ada kerjaan teman gue minta tolong atau apalah segala macam, atau gue bahkan kalau lagi free gue bisa bawa jalan-jalan, bisa bawa anak gue, bisa bawa ponakan gue, nyokap gue, ya gitulah. Pokoknya jadi lu punya waktu santai yang lebih tenang gitu dibanding lu ngelarin di waktu deadline. Kayak misalnya lu punya 3 hari, lu ngelarinnya di hari ketiga gitu, otomatis di hari pertama, hari kedua, waktu santai lu tuh bakal lebih nggak tenang, karena lu bakal pikiran kerjaan. Tapi kalau kerja lu udah kelar, otak lu pasti lebih plong gitu buat ngejalanin waktu santai lu. Oke. Kayaknya sampai di sini dulu video gua kali ini. Gua cuman pengen sharing-sharing aja buat lu semua yang berkendala sama yang namanya Google AdSense. Misalnya oh bang, YouTube gua nih udah 1000 nih subscribernya, yang nonton juga jam tayang udah 4000, tapi kenapa ya kok gue nggak terima duit gitu. Salah satu faktornya adalah verifikasi Google AdSense lu, walaupun ada faktor yang lain gitu. Misalnya faktor lainnya tuh apa, 4000 jam tayang itu selama 1 tahun ke belakang gitu. Tapi ya faktor utamanya ya itu, lu nggak bisa nerima duit lu karena itu. Terus ada faktor lainnya, lu harus jatuhnya apa ya, lu punya kayak endapan uang di YouTube. Nah sekitar kalau nggak salah itu 1,3 juta rupiah. Jadi setelah lewat dari 1,3 juta itu baru duitnya cair ke rekening lu. Selama masih di bawah 1,3 itu bakal ketahan di rekening Google AdSense lu gitu, nggak bakal ditransfer ke lu gitu. Jadi kalau
ada yang punya kendala kayak waduh Google AdSense gue pinnya nyangkut nih, ya lu bisa coba lakuin apa yang gue lakuin. Pertama lu bisa hubungin customer service Pos Indonesia karena itu pasti ngirimnya pakai pos. Lu bisa ngubungin via telepon atau bisa juga kayak gue via website. Jadi melalui website nanti dihubungin ke customer service-nya, lu tanya, lu mau nanya PIN lu udah sampai di mana, apakah udah ada di kantor pos atau belum, terus gimana cara ngambilnya gitu, nanti bakal dibantu sama customer service-nya gitu guys. Oke, ini jalan macet banget, gua ngap nih gua kalau ngobrol sambil macet gini karena gua harus tutup visor gua. Kalau gua buka nggak enak banget suaranya. Jadi sampai di sini dulu video gua kali ini. Kalau ada pertanyaan atau komentar, tulis aja di kolom komentar guys, jangan malu-malu karena pertanyaan dan komentar itu membantu gua mengembangkan channel gue juga guys, ya kan. Share juga video gua ke teman-teman lu semua. Jangan lupa juga like video gua, subscribe channel gua karena like dan subscribe itu gratis guys. Oke. Sampai di sini dulu video gua kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Dadah.